Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Ibu. Anissa Siapa? izin. Anissa izin. Siapa lagi? Itu ada Batara Bu. Batara. Mai satu. Iya Bu, main satu juga. Toilet Bu. Tuh, oke, baik. Ada 3 orang ya. Nah, sebelum kita memulai, kita akan melakukan hening sejenak dulu. Jadi, kalian duduk senyaman mungkin. Tangannya ditaruh di atas meja atau di atas paha. Pokoknya senyaman mungkin. Terus tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan. Oke, kita ulangi ya sekali lagi. Tarik nafas, hembuskan. Baik. Berarti semuanya sudah siap untuk belajar ya? Siap. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya materi sebelumnya. Kita sudah mempelajari materi apa? Mendapatkan informasi dari teks prosedur. Ya, bagaimana cara menemukan Informasi. dari teks prosedur? Ada yang bisa menjawab bagaimana caranya? Dibaca teksnya Bu. Ya, terus apa lagi? Ya Bu, membaca alat dan bahan dan ini Bu langkah-langkah pembuatannya. Oke, baik, semuanya betul ya. Jadi kita dalam menemukan informasi dalam teks prosedur yaitu mencermati, membaca dengan jelas. Ya, waalaikumsalam. Mei dari mana, Mei? Oke. Sampai mana tadi? Menemukan informasi ya. Iya Ibu. Yang membaca dengan tegas, melihat langkah-langkahnya seperti yang kalian sudah sebutkan tadi. Nah, sebelum itu kita perlu menyepakati kesepakatan kelas dulu. Ada 4 poin. Fitri dibaca, Fitri. Kontrak belajar. Yang pertama, tidak menggunakan HP atau gawai. Selama proses pembelajaran kita fokus dan tidak menggunakan gawai. Yang kedua, tanggung jawab. Menyelesaikan tugas, terlibat aktif dan disiplin selama kegiatan belajar. Yang ketiga, menghargai pendapat. Dengarkan pendapat temannya dengan sikap terbuka dan saling menghargai. Yang keempat, memberikan tanggapan dengan santun. Sampaikan tanggapan dengan bahasa yang sopan dan membangun. Oke, baik. Terima kasih, Fitri. Nah, untuk kalian semua dipahami kontrak kelas kita? Paham. Disepakati? Sepakat. Baik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan mencermati teks prosedur berbentuk infografi, murid mampu menganalisis dan menginterpretasi informasi tersurat dan tersirat, mengevaluasi penyajian informasi, mengolah informasi tersebut menjadi sebuah poster sebagai teks multimodal secara logis, kreatif dan menarik serta mempresentasikan hasilnya dengan jelas dan kritis. Dipahami tujuan pembelajaran kali ini? Paham Ibu. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, kan kita sudah mempelajari bagaimana cara menemukan informasi dalam sebuah teks prosedur. Sekarang Ibu mau tanya, apakah teks prosedur hanya disajikan dalam bentuk tulisan saja? Tidak Ibu. Biasanya disajikan dalam apa saja? Gambar mungkin. Gambar Ibu. Oke, baik, betul ya. Coba kalian amati teks prosedur berbentuk infografik di atas. Ini infografiknya 7 langkah agar membaca selesai mengundang. Apa yang kalian dapat dari infografik tersebut? Timbul berbesar itu. Oh, yang kurang besar ya, Ariel? Ya, boleh Bu. Coba info
informasi apa yang kalian dapat dari infografis tersebut? Cara menyusun. Cara Ibu, apa itu pagoda? Coba kalian cari. Coba. Boleh, coba kalian searching di internet. Ya, ada yang bisa jawab? Oh, pagoda itu mencicipi. Seperti menggoda kalian tak lagi menghabiskan bacaan sekali waktu. Iya, bahasa Dicicil. Iya. Dicicip mungkin. Oke, kalau belum ada yang bisa menjawab, nah dari infografik, dari contoh infografik ini, inilah yang kalian akan kerjakan dalam LKM. Jadi sudah siap? Oke, baik. Ibu akan membagi kelompok ya. Agnes, Ari, Fitri, Mei. Itu kelompok berapa? Satu. Kelompok satu gimana, Ibu? Kelompok satu di sebelah kanan ibu. Kemudian Revina, Mahira, Ian, Bella. Kelompok dua. Silakan duduk berkelompok sesuai yang digariskan. Bella kelompok dua Ari ya? kelompok dua. Sudah duduk berkelompok semua.
mutakhir. Kelompok 1, oke, dipersilahkan kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok 2, oke, sebelum itu Ibu lupa bilang, jadi melihat waktu pembuatan posternya dijadikan tugas rumah ya. Jadi yang kalian sajikan hanya informasi tersirat dan tersuratnya. Paham Ibu? Paham. Kegiatan 3 Ibu? Iya, itu juga merancang sampai merancang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kami yang beranggotakan Misa Turida, FYP, Agnes, dan Ariel akan mempresentasikan hasil kami yang akan dibacakan oleh saya sendiri dan Misa Turida. Ya, dibagi-bagi. Oke, yang pertama, Perlihatkan posternya. Oke, yang pertama, apa informasi yang kalian temukan dari infografik tersebut? Jadi, informasi yang ditemukan ada 6 cara merawat buku agar tetap awet. Kedua, apa tujuan informasi tersebut disampaikan? Agar kita tahu cara merawat buku dengan baik dan buku awet lebih lama. Yang ketiga, bagaimana ikon, gambar, angka, dan warna membantu kalian memahami informasi. Saling berhubungan dan gambar membantu membuat lebih paham karena tak perlu membayangkan lagi. Dan angka membuat kita paham urutan perawatan buku yang baik. Yang kegiatan kedua akan dibacakan oleh teman saya. Informasi tersurat yang ditemukan, jaga buku tetap rapi untuk pembaca. Informasi tersirat yang ditafsirkan, cara merawat buku. Tujuan infografik yaitu tata cara agar buku menjadi awet. Langkah-langkah yang disampaikan, mencuci tangan sebelum makan. Membaca, mencuci tangan, Mencuci tangan sebelum membaca. Unsur visual, ada gambar mencuci, ada gambar mencuci tangan, ada buku, ada pulpen, rak buku, dan sampul buku. Hubungan antara unsur teks dan unsur visual sudah sesuai. Kegiatan 3, mengevaluasi penyajian infografik. Yang pertama, kejelasan informasi baik alasannya karena sudah disertai gambar dan tulisan sehingga yang membaca mudah paham. Yang kedua, aspek keterbacaan teks cukup baik karena alasannya tulisannya agak kecil tapi masih bisa dibaca. Yang ketiga, aspek kesesuaian ikon atau gambar baik karena sesuai dengan tulisan dan gambar membuat kita yang membacanya gampang membayangkan gerakan dan situasinya. Yang keempat, aspek penggunaan warna kategori baik karena warna yang digunakan warna pastel jadi mata yang melihat itu terlihat segar dan tidak bikin sakit mata. Yang terakhir, aspek kata letak kategori baik karena ada angka urutan sehingga kita paham urutan yang baik dalam merawat buku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya kami persilahkan. Oke, bagaimana kelompok 1? Sudah jelas Ibu. Sudah jelas. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya, kami tutup presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita beri tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 ya? Silakan kelompok 2.
yang ditemukan. 5 langkah menemukan buku favorit di perpustakaan. Apa tujuan informasi tersebut disampaikan? Agar pembaca menemukan buku favorit mereka di perpustakaan. Bagaimana ikon, gambar, dan warna membantu kalian memahami informasi. Ikon, angka, dan warna pada infografis sangat menarik dan jelas. Kegiatan 2 akan dibacakan oleh Mahira. Ya, jadi yang A, informasi tersurat yang ditemukan. Menemukan buku favorit di perpustakaan. Informasi tersirat yang ditafsirkan dengan mengenali minat dan melihat halaman awal pada buku. Kita dapat menemukan buku favorit. Tujuan infografik agar kita rajin membaca. Langkah-langkah yang disampaikan: kenali, jelajahi, baca sinopsis, cek halaman awal, dan pinjam buku lalu mulai membaca. Yang kelima, unsur visual, ikon, warna, angka, tata letak yang digunakan. Warna beragam, ikon menarik, angka runtut, dan tata letak yang sesuai. Hubungan yang keenam, hubungan antara unsur teks dan unsur visual saling berhubungan karena gambar dan tulisan sesuai. Baik, untuk kegiatan 3 yaitu mengevaluasi penyajian infografik. Aspek yang pertama, kejelasan informasi jelas karena informasinya tertulis, lalu gambarnya juga sesuai. Lalu keterbacaan teks kurang jelas karena pada langkah-langkahnya itu, bagian langkahnya itu tulisannya masih terlalu kecil sehingga sulit untuk dibaca. Lalu kesesuaian ikon dan gambar itu sesuai karena ikon yang digunakan menggambarkan ketertarikan kita kepada buku. Lalu juga gambarnya sangat menarik untuk dilihat. Penggunaan warna baik dan menarik sehingga kita tertarik untuk membaca, dan tata letaknya baik dan rapi sehingga kita bisa dengan cepat memahami langkah-langkahnya karena tersusun sesuai. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana kelompok? Jelas, tidak ada. Ya, silakan ditutup kelompok 2. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Nah, oke, baik, perhatikan semua ke depan. Nah, kalian sudah mengerjakan LKM dengan beberapa kegiatan. Yang pertama, kalian mengamati infografiknya, kemudian kalian menganalisis infografiknya, dan yang ketiga mengevaluasi infografik, dan yang keempat merancang poster. Dan bagian pembuatan posternya itu dijadikan tugas rumah ya. Ya, Bu. Oke, baik. Sepertinya saya sudah melihat kalian sudah nampak jenuh ya. Kita ice breaking dulu sebelum lanjut ke materi pemuatan. Sudah siap ice breaking? Siap. Kan? Loyo. Nah, semuanya berdiri. Supaya semangat.
membaca. Jawab pertanyaan ibu. Menjawab. Fitri. Membantu Mei. Yang lain? Membagi tugas. Ada yang membaca, ada yang mencari informasi, dan ada yang menulis. Oke. Terima kasih ya sudah menjawab. Nah, pertanyaan keempat, kesulitan apa yang kalian alami selama pengerjaan LKM tadi? Mencari pesan tersiratnya ibu. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Karena pesan tersiratnya tidak langsung dituliskan, Ibu, harus kita sendiri yang Harus membaca berulang-ulang baru dapat pesan tersiratnya. Oke, baik. Nah, pertanyaan kelima. Bagaimana? Nah, tadi kan kesulitan kalian menemukan pesan tersirat dan tersuratnya. Bagaimana kalian mengatasi kesulitan tersebut? Dengan membacanya berulang kali ibu, memahami teksnya supaya kita tahu. Oke, dengan membaca berulang kali itu dari kelompok 1. Kalau dari kelompok 2 sama? sama. Oke. Sepakat. Oke, sampai situ saja ya refleksi kita. Ya, Ibu. Jadi pembelajaran tadi sudah dipahami semua? Paham. Paham? Ya. Oke, baik. Nah, pembelajaran berikutnya adalah, coba kalian baca di buku. Pembelajaran berikutnya apa? Pembelajaran berikutnya Pantun. presentasi proyek. Poster yang kalian Buat. Oke, saya rasa sudah cukup ya pembelajaran hari ini. Kalian juga sudah paham. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas dipimpin doanya. Teman-teman setelah belajar kita berdoa. Doa dimulai. Selesai.